Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Realita Hasana dengan Novita Kristianti akan menjelaskan materi tentang hadis ditinjau dari segi kualitasnya. Yang pertama adalah hadis mutawatir. Hadis mutawatir artinya beruntun atau berturut-turut. Maksudnya adalah hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi hadis dari sejumlah lainnya, yang menurut adat kebiasaan mustahil untuk secara ramai-ramai sejumlah perawi tersebut bersekongkol untuk berbohong. Hadis dianggap mutawatir jika memenuhi 4 syarat. Pertama, hadis mutawatir harus diriwayatkan oleh banyak perawi, minimal 10 perawi. Kedua, banyaknya perawi harus ada dalam setiap lapisan sanad, seperti ada 10 atau lebih sahabat yang meriwayatkannya. Begitu juga dari golongan tabi'in, tabi'in, dan seterusnya. Ketiga, secara adat kebiasaan sejumlah perawi tersebut tidak mungkin ramai-ramai sepakat untuk berbohong. Keempat, panca indera merupakan sandaran untuk periwayatan, seperti pendengaran dan penglihatan. Berikutnya, macam-macam mutawatir. Yang pertama, mutawatir lafzi, yang artinya hadis mutawatir yang berkaitan dengan lafaz perkataan Nabi. Yang kedua, mutawatir maknawi, yang artinya hadis yang tentang perbuatan Nabi. Yang ketiga, mutawatir amali, yang artinya sesungguhnya diketahui dengan mudah bahwa ia dari agama dan telah mutawatir di kalangan umat Islam, bahwa Nabi SAW mengajarkan atau menyuruhnya, atau selain itu dari hal itu dapat dikatakan soal yang disepakati. Berikutnya, pengertian hadis ahad. Kata ahad berarti satu. Kabar al-wahid adalah kabar yang diriwayatkan oleh satu orang. Menurut istilah ilmu hadis, hadis ahad berarti hadis yang tidak memenuhi syarat mutawatir. Sedangkan pendapat hadis lain, kata ahad berbentuk plural atau jamak dari ahad dengan makna satu, tunggal, dan esa. Hadis atau kabar wahid berarti hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi dengan dipanjangkan bacaan ahad mempunyai makna satuan. Nilai angka satuan tidak mesti 1, tapi dari 1 sampai 9. Dalam bahasa Arab, kabar ahad atau predikat dalam susunan memasukkan bentuk 2 atau tasniyah dalam bentuk banyak atau jamak, karena pengertiannya adalah kabar yang tidak berupa jumlah atau kalimat yang sempurna dan tidak berupa serupa dengannya. Dua macam-macam hadis ahad. Pembagian hadis ahad ada 3 macam, yaitu hadis mansyur, hadis, dan gharib. Yang pertama, hadis mansyur. Secara bahasa, kata mansyur adalah isim maf'ul dari syara yang berarti al-zuhur, yaitu nyata. Sedangkan pengertian hadis mansyur menurut istilah ilmu hadis adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih pada tiap tingkat sanad selama tidak sampai kepada tingkat mutawatir. Yang kedua, hadis aziz. Menurut bahasa adalah sama dengan asy syarif atau al-qawiyu, yaitu yang mulia atau yang kuat. Sedangkan menurut pengertiannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang dari 2 orang. Ketiga, hadis gharib. Gharib menurut bahasa, yang pertama ba'idun anil watoni, yang artinya yang jauh dari tanah air. Yang kedua, kalimat yang sukar dipahami. Adapun menurut istilah, hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi. Berikutnya penjelasannya akan dijelaskan oleh Novita Kristianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Kristianti dengan NPM 2011100122 ingin melanjutkan materi yang dibawakan oleh Realita. Kedudukan hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang atau 2 orang perawi dan tidak mencapai derajat mutawatir. Hadis ini dibagi menjadi 4, yaitu 1 hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalannya, dan tidak bertentangan dengan riwayat orang yang lebih terpercaya. Hadis ini dijadikan sumber hukum dalam beribadah. 2. Hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kurang kuat hafalannya, dan tidak bertentangan.
Hadis ini dijadikan landasan mengerjakan ibadah. 3. Hadis dhaif, belum menentukan syariat seperti dua syarat di atas, namun dapat dijadikan sebagai motivasi dalam beribadah. 4. Hadis ma'udhuf, yaitu hadis palsu yang bukan bersumber dari Rasulullah. Hadis garib. Pengertian hadis garib. Hadis garib adalah hadis yang sedikit yang diriwayatkan oleh seorang perawi saja, baik itu dalam satu tingkatan dari tingkat-tingkatan sanad rantai riwayat atau pada sebagian tingkatan sanadnya. Meskipun hanya satu tingkatan saja, tidak berpengaruh adanya penambahan lebih dari satu perawi pada tingkatan setelahnya pada sanad hadis, karena sandarannya itu yang jumlahnya paling sedikit. Macam-macam hadis garib. 1. Ada garib mutlak, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu sahabat atau tabi'i secara sendirian. 2. Ada garib nisbi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang selain sahabat dan tabi'i secara sendirian. Ketentuan hadis garib. Menurut bahasa, garib bermakna yang asing, bersendirian, atau yang jauh dari kerabatnya. Menurut istilah, hadis garib adalah hadis yang diriwayatkan bersendirian oleh satu orang, walaupun hanya pada satu tingkatan sanad. Hadis garib terkadang diistilahkan juga dengan al-fard, walaupun sebagian ulama membedakan keduanya.